Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tanpa bukti atau tanda, kita sulit untuk percaya. Kita menuntut tanda baru kita percaya. Kita menuntut tanda sebagai syarat untuk percaya. Terkadang kita orang Kristiani menuntut rahmat dan jawaban atas doa kita kepada Tuhan sebagai syarat bahwa jika itu dikabulkan atau didapatkan, maka kita akan setia dalam iman. Terkadang juga kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, berilah aku tanda bahwa ini jodohku." Atau, "Tuhan, berilah aku tanda supaya aku percaya bahwa Engkau benar-benar Tuhan." Atau, "Berilah aku tanda supaya aku tahu bahwa aku ini orang terpanggil." Kadang kita seolah-olah mau mencobai dan mempermainkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa kita atur sesuai keinginan kita. Tetapi keinginan kitalah yang mestinya kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada ahli Taurat dan orang Farisi dan kepada kita semua. Mengapa? Karena Yesus adalah tanda terbesar dan teragung dari Allah. Kristus yang tersalib, wafat, dan bangkit sudah menjadi tanda agung keselamatan kita yang abadi. Tuhan ingin agar kita membuktikan iman dan kasih kita kepadanya dengan berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Yesus memberitahu kita bahwa Ia lebih besar dari Yunus dan hikmatnya lebih besar dari Salomo. Karena Kristuslah yang mengutus Yunus menjadi utusannya ke Niniwe dan memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi, Kristus jauh melebihi Yunus dan Salomo dalam hal apapun. Karena Kristus adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dan sungguh-sungguh penyelamat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika kita terlalu menuntut tanda dari Tuhan supaya percaya, maka Tuhan menegur kita bahwa kita adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tuhan ingin kita tetap percaya dan beriman kepadanya dengan tanpa meminta tanda apapun. Tuhan tidak ingin kita sombong dan menuntut macam-macam darinya. Kadang kita juga berharap mendapatkan tanda dari Tuhan agar dapat menerima petunjuk mengenai tindakan atau jalan mana yang harus dipilih. Padahal Tuhan telah mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengajak kita semua untuk setia mengasihinya
dan bukannya malah kita sibuk meminta tanda darinya. Jika sampai pada detik ini, dalam doa-doa kita masih saja menuntut tanda dari Tuhan, maka kita belum menyadari bahwa saat ini Tuhan sedang mengerjakan hal-hal baik di dalam diri kita. Tuhan akan mengabulkan tanda bagi kita yang menginginkan tanda itu untuk menguatkan iman kita. Tuhan tidak akan memberikan kita tanda hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan pribadi kita. Percayalah bahwa tanpa kita menuntut tanda dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Belajarlah terbuka untuk menerima karya Tuhan, bahkan dengan cara yang tak terpikirkan oleh pikiran manusia. Tidak usah kita ragu dengan karya Kristus dalam diri kita, karena Kristus adalah tanda kasih tanpa batas dari Allah bagi kita. Marilah kita tempatkan Kristus sebagai anugerah yang istimewa untuk kita di dalam hati kita masing-masing. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.